Halo teman-teman, kita kembali lagi di sesi Introduction to Financial Accounting. Sekarang kita sudah ada di sesi 3 ya, dan chapter yang akan kita bahas adalah chapter kedua, yaitu mengenai proses recording dari transaksi keuangan. Nantinya output yang akan kita dapatkan dari materi hari ini adalah mengerti tentang bagaimana mencatat transaksi menjadi ke dalam journal entry, lalu di-input sebagai T-account, dan nanti pada akhirnya akan dirangkum di dalam trial balance. Oke, sebelum kita ke latihan, pertama-tama saya akan memberikan sedikit materi terlebih dahulu ya. Nah, kembali lagi yang akan kita gunakan adalah Wagon Kimmel-Kiso, masih sama, itu tentang chapter 2-nya ada recording process. Lalu, nah, bagaimana caranya perusahaan menggunakan prosedur dan juga pencatatan untuk keep on track dari data transaksi yang lebih mudah dibandingkan tabular analysis yang kemarin sudah kita pelajari di sesi pertama dan kedua. Seharusnya ini lebih mudah. Tapi mungkin ada konsep-konsep baru yaitu mengenai debit dan kredit dan bagaimana sih pencatatannya untuk masing-masing transaksi di dalam debit atau kredit. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita harus memahami terlebih dahulu dari akun bagaimana dicatat sebagai debit dan juga kredit untuk mencatat transaksi bisnis. Oke, akun itu apa sih? Akun itu adalah sebuah data dari akuntansi yang individu dan mencatat tentang adanya peningkatan atau penurunan di dalam suatu aset atau hutang, lalu aset itu harta, mohon maaf, liability atau hutang, dan juga equity atau modal. Ya, jadi kalau di dalam account itu atau akun terdiri dari 3 bagian utama, yaitu title-nya, lalu kalau di sebelah kiri itu adalah selalu debit, sedangkan sebelah kanan itu adalah kredit. Ya, kiri debit, sedangkan kanannya adalah kredit. Oke, jadi ini contohnya tabular. Kalau kemarin kita belajar di tabular analisis ya, kan ada utang di sebelah kiri, yaitu ada kas, lalu ada piutang, lalu ada inventory, ada supply, peralatan. Itu dicatat semuanya menurun. Ya, nggak ada debit, nggak ada kredit. Kalau misalnya dia menambah berarti positif, tapi kalau misalnya berkurang menjadi negatif. Nah, perbedaannya kalau misalnya kita di dalam bentuk account atau akun, nanti ini dipisah nih teman-teman, antara debit atau kredit. Dimana kalau untuk kas, ketika dia bertambah nilainya, maka akan dicatat di dalam debit. Sedangkan kebalikannya, kalau misalnya berkurang nilainya, maka akan dicatat di dalam kredit. Dan di bawahnya, di rangkum balance akhirnya itu berapa, yaitu merupakan penjumlahan dari debit dikurangi dengan penjumlahan dari kredit ya. Nah, kalau misalnya nilainya minus balance-nya antara penjumlahan debit dengan penjumlahan kredit, gimana dong? Apakah ditulis di debit minus? Enggak. Jadinya kalau misalnya dia minus hasil pengurangan dari jumlah debit dan jumlah kredit, maka dituliskannya di kredit. Misalnya ini hasilnya minus 8.000, berarti dituliskannya di kredit dan tidak dituliskan minus, tapi tetap 8.000 saja. Gitu ya. Jadi ini bedanya kalau di kas dia bertambah maka menjadi debit, sedangkan kalau berkurang menjadi kredit. Nah, gimana sih caranya kita mencatat debit atau kredit untuk hutang, harta, dan modal? Gini, gampangnya gini. Kalau untuk harta dengan hutang, maka ketika harta bertambah atau aset bertambah, maka akan dicatatkan di dalam debit. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika harta atau aset berkurang, maka akan dicatatkan di dalam kredit. Tapi kebalikannya kalau untuk hutang. Kalau hutang bertambah, dia malah dicatatkannya sebagai kredit. Sedangkan kalau hutang berkurang, maka akan dicatatkan sebagai debit. Jadi kebalikannya ya. Gitu. Kenapa sih? Karena kedua sisi ini tetap harus sama nih. Aset sama dengan hutang ditambahkan dengan modal. Oke, kemudian ya ini seperti ini ya tadi ya. Kalau aset itu meningkat dia menjadi debit, menurun menjadi kredit.
Utang kebalikannya. Kalau menurun dia debit, sedangkan kalau meningkat menjadi kredit. Lalu kalau equity gimana atau modal gimana? Nah, kembali lagi, dia itu serupa dengan hutang, teman-teman. Yaitu ketika modal berkurang, maka dia akan dicatatkan sebagai debit. Tapi ketika modal bertambah, dia akan dicatatkan sebagai kredit. Gitu ya. Tapi perbedaannya adalah di sini nih, teman-teman. Kalau kita pecah laba ditahan, itu kan ada pendapatan, pengeluaran, dan juga dividen. Nah, karena laba ditahan itu merupakan pengurangan dari pendapatan, biaya, dan dividen, maka ketika biaya atau dividen meningkat nilainya, maka dia akan dicatatkan sebagai debit. Dan sebaliknya, ketika biaya atau dividen menurun nilainya, maka akan dicatatkan sebagai kredit. Gitu ya. Jadi intinya, hutang dan modal itu kebalikannya dari aset, kecuali pada biaya dan dividen. Dia sama, pencatatan debit dan kreditnya dengan di aset. Jadi teman-teman perlu ingat betul bagaimana sih pencatatan dari debit kredit untuk masing-masing klasifikasi ini, yaitu hutang, harta, dan modal. Ini perlu kita pegang betul untuk menjadi pedoman dalam mengerjakan soalnya ya. Nah, lalu mana yang termasuk harta, mana termasuk hutang dan modal? Itu harus kembali lagi ke sesi 1 dan 2. Kita harus paham terlebih dahulu ketika ada suatu transaksi dia masuknya kemana nih? Dia masuknya ke aset atau harta, utang, atau ke modal gitu ya. Caranya gimana? Perbanyak latihan aja biar kita sense untuk memahami transaksi ini termasuk kemananya jadi lebih terasa gitu ya. Nah, lalu tadi kita sudah sampai dengan ini ya, pencatatan debit dan kredit ya. Kemudian gimana caranya kita bisa mencatat dalam jurnal atau journal entry. Jadi gini. Oke, journalize the transaction. Kenapa sih butuh? Karena pertama kan transaksi dianalisa, lalu dimasukkan transaksinya ke dalam jurnal, dan kemudian ditransfer ke dalam akun ledger atau buku besar. Oke, ini sedikit penjelasannya mengenai jurnal. Kenapa butuh? Kontribusinya adalah untuk melihat gimana sih efek secara utuh dari suatu transaksi, lalu pencatatan secara kronologis dari transaksi yang ada, dan juga mencegah adanya error dalam penempatan transaksi ya, dalam pencatatannya. Contohnya gini, journalizing. Misalnya di 1 September, Softbyte pemegang sahamnya berinvestasi 15.000 euro kas kepada perusahaan dan sebagai penukarannya adalah saham. Lalu kemudian Softbyte membeli komputer senilai 7.000 secara kas. Gimana kita memasukkan data transaksi dari jurnal atau ke dalam jurnal? Oke, pertama kita harus identifikasi dulu nih. Oke, transaksinya ada berapa? Nih, satu ya. Satu adalah ini. Investasi dari shareholder atau pemegang saham senilai 15.000 euro. Lalu yang kedua adalah pembelian peralatan komputer senilai 7.000 euro secara kas. Jadi ada 2 transaksi ya. Sekarang berarti kita harus memasukkan ke dalam jurnal. Caranya gimana? Pertama, itu dicatat dulu tanggal transaksinya. Tadi kan 1 September 2020 ya. Tanggal transaksi itu ada di sisi kiri. Kita buat tabel seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada tanggal, lalu judul akun dan penjelasannya, referensi, debit, dan kredit. Nah, tanggal tadi kan 1 September 2020 dua-duanya. Lalu kita buat, tadi kan ada investasi dari pemegang saham senilai 15.000 euro ya. 15.000 euro berarti gimana? Kas dari perusahaan bertambah nggak? Bertambah ya, kasnya bertambah masuk. Dari ini istilahnya itu adalah modal di setor dari pemegang saham. Nah, karena bertambah, kita ingat lagi ke diagram di awal. Ketika aset atau harta bertambah, maka dia akan dicatatkan sebagai debit. Nah, lalu untuk kreditnya apa? Ada nggak kalau debitnya
15.000 berarti kreditnya harusnya 15.000 juga kan? Kreditnya itu adalah di share capital atau saham biasa. Kenapa? Karena kan sahamnya nih bertambah ya, bertambah senilai 15.000 euro. Nah, kalau saham bertambah, maka akan dicatatkan sebagai kredit karena dia ekuitas ya atau modal. Kalau modal bertambah, maka akan dicatatkan sebagai kredit. Oleh karena itu, di sini share capitalnya dia kredit 15.000. Itu untuk yang transaksi pertama. Lalu kalau untuk yang transaksi kedua, tadi kan membeli peralatan komputer senilai 7.000 euro secara cash. Berarti cashnya bertambah atau berkurang teman-teman? Kita bayar 7.000. Berkurang ya? Berkurang. Kalau cash termasuk di dalam aset atau harta. Oleh karena itu, di sini karena cash berkurang, maka dicatatkan sebagai kredit. Lalu apa dong debitnya? Nah, kita kan tadi cash untuk membeli peralatan. Berarti peralatannya bertambah dong ya. Peralatan itu kita harus ingat kembali ke dalam tabular analisis yang di sesi 1 ke 2. Yaitu dia masuknya ke sisi kiri atau di dalam harta atau aset. Oleh karena itu, karena peralatan bertambah, maka dia dicatatkan sebagai debit senilai 7.000. Gitu ya. Nah, kalau untuk referensinya gimana? Referensi ini biasanya sih dibiarkan kosong ketika jurnal entry dibuat. Nah, ini nantinya akan dibutuhkan sebagai referensi untuk bisa memasukkan ke dalam akun individual nantinya. Nah, referensi itu gimana? Saya bahas ada nomornya yang bisa kita gunakan sebagai nomor referensi. Apakah cash itu nomor berapa, lalu piutang berapa, dan sebagainya itu ada. Nah, simple dan compound. Simple entry itu adalah yang tadi kita pakai ini. Yang ini adalah simple entry. Jadi ada satu debit, satu kredit. Nah, kalau misalnya compound entry, ini adalah entry yang membutuhkan 3 atau lebih account-nya. Jadinya gimana tuh? Jadinya semua cash disatukan dalam satu entry-nya. Account payable juga disatukan dalam satu. Nih. Nah, ini maksudnya di dalam satu transaksi itu ada 3 atau lebih account. Kalau tadi kan kita cuma satu cash dengan share capital. Nah, kalau ini membeli equipment, ya, membeli equipment sebagiannya kas, sebagiannya lagi hutang. Ya, 8.000 secara kas dan 6.000 secara hutang. Makanya dia menjadi compound entries. Seperti itu ya. Oke. Ini gimana sih kita recording business activities? Contohnya gini. Julie Low melakukan aktivitas berikut ketika membuka salonnya, Harry's. Nah, pertama dia membuka account bank dengan nama Harry's dan mendepositokan 20.000 euro dari uangnya sendiri. Transaksi pertama. Transaksi kedua, membeli equipment on account. On account. Nah, ini perlu kita catat bersama. Kalau on account berarti dia tidak dibayarkan langsung sekarang atau berhutang. Ya. To be paid in 30 days ya. Jadi akan dibayarkan di 30 hari kemudian. Dengan total biayanya 4.800 euro. Yang ketiga, melakukan interview kepada 3 pelamar pekerja untuk posisi beautician. Oke, gimana sebaliknya? Harry's merecord aktivitas tersebut. Nah, ayo kita siapkan jurnal entry untuk merecord transaksinya. Nah, di sini sih ditulisnya ada 3 aktivitas ya teman-teman. Tapi kira-kira transaksinya ada 3-tiganya lebih atau kurang? Kita lihat ya. 1. Bank account deposito 20.000. Exchange ordinary shares. Ini mirip yang tadi ya, yang modal disetornya saham. Oke, dia termasuk transaksi keuangan. Lalu membeli peralatan on account. Total biayanya 4.800 euro. Ya, dia termasuk transaksi. Nah, kalau misalnya kita interview 3 aplikan, itu kira-kira transaksi keuangan bukan ya?
Bukan ya, dia bukan termasuk di dalam transaksi keuangan. Jadi yang dicatatkan oleh Julie Low itu hanyalah 2 transaksi di awal ini. Oke, mari kita lihat gimana caranya. Nah, sama dengan yang tadi, untuk yang pertama yaitu dia deposito 20.000 euro, berarti di dalam here it is-nya ada kas yang bertambah 20.000 euro dan juga saham biasa yang bertambah 20.000 euro. Nah, karena kas itu aset, maka dia dicatatkan di debit dan modal atau saham itu kredit, karena bertambah dicatatkannya di kredit. Sorry, maksudnya karena dia equity, berarti dia dicatatkannya di kredit karena bertambah. Lalu yang kedua, peralatan. Perlengkapan itu bertambah ya, karena kan membeli 4.800 dibayar 30 hari ke depan. Berarti peralatannya bertambah 4.800. Tapi kasnya berkurang nggak? Enggak ya, karena kan dia baru dibayarkan 30 hari kemudian. Jadi masih account payable atau hutang. 4.800 debit karena dia masuknya di aset, dan account payable karena dia adanya di hutang, berarti karena bertambah dicatatkannya di kredit. Nah, nomor 3, no entry, karena tidak ada transaksi yang terjadi. Gitu ya caranya, mencatatkan journal entry. Nah, sekarang post to ledger accounts. Oke, jadi buat dulu individual assets-nya, individual liabilities, dan individual equity. Tadi kan kita sudah mencatatkan journal entry-nya. Lalu coba dipostkan ke dalam, nah seperti ini, standard form of account. Nah, general ledger-nya dipostkan ya. Ada cash, awalnya cash, individualnya di sini general journal, lalu dimasukkannya ke dalam buku besar untuk cash. Ya, cash. Jadi cash, semuanya cash di sini. Nanti ada di transaksi berikutnya akan disatukan ke dalam ledger cash. Begitu pula dengan share capital akan kita satukan di dalam ledgernya share capital. Nah, ini yang tadi saya bilang, referensinya ya. Ini boleh teman-teman catat atau di screenshot, nantinya bisa digunakan ketika akan melakukan preferensian kepada masing-masing jenis akunnya ya. Tapi itu tidak wajib sih sebenarnya referensi dicatatkan. Oke, chart of accounts, recording process. Nah, ini contohnya proses dari recording. Nih ya, ketika ada 10.000 cash untuk advertising company dengan exchange-nya itu adalah share capital ya, cash-nya bertambah, equity-nya bertambah 10.000. Debits increase assets. Oke, mungkin untuk lebih mudah, mari kita langsung ke latihan soal aja ya teman-teman ya, biar kita bisa terlihat jelas gimana sih caranya. Oke, ini jurnalnya tadi general ledger yang saya bilang. General ledger itu ini masing-masing nih, cash ada di dalam satu, supply, prepaid, insurance, equipment, not payable, hingga rate and expense. Butuh berapa account sih sebenarnya? Itu tergantung dari dalam soal itu ada berapa jenis akun yang tercatat. Nah, trial balance terakhir. Trial balance itu adalah caranya dari general ledger tadi, ini kan ada balance di akhirnya. Ya, sebentar ini 15.200 cash, supply 2.500, hingga biaya sewa 900. Nah, nantinya ini akan dicatatkan di dalam trial balance sesuai akunnya dan dia adanya balance akhirnya itu debit atau kredit. Nah, seperti ini contohnya. Cash 15.200 debit, maka dicatatkan sebagai debit. Supplies 2.500 debit, maka dicatatkan sebagai debit. Begitu seterusnya sampai dengan kalau misalnya dia kredit balance akhirnya, berarti juga dicatatkannya kredit. Nantinya yang ada di debit ini kita tambahkan, begitu pula dengan yang di kredit kita tambahkan, dan harus balance, yaitu debit harus sama dengan kredit. Baik, agar lebih
mudah dipahami, mari kita coba langsung ke latihan soal ya. Latihan soalnya, yaitu ada Richardson Services Ltd yang dibentuk tanggal 1 Mei 2017, lalu transaksinya itu ada 12 transaksi. Ini yang perlu kita buat journal entries, lalu di post ke dalam T-accounts atau ledgernya individualnya, dan terakhir adalah trial balance-nya. Oke, ini ya soalnya seperti ini. Ada 12 transaksi. Bukan 12 transaksi, mungkin lebih cocok disebut 12 aktivitas ya. Nah, apakah semuanya akan jadi transaksi? Coba kita lihat bersama-sama ya. Sekarang saya akan pindah ke Excel. Oke, ini sudah saya copy di Excel-nya. Kita buat satu-satu ya teman-teman ya. Kita buat satu-satu. Transactions on May 1. Nomor 1, shareholders melakukan investasi senilai 50.000 euro. 50.000, kayak bukan euro ini. Pound sterling ya. Atau franc kayak. Ya, 50.000 cash dengan pertukarannya adalah saham biasa. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, yang kita bahas, yaitu berarti kita tuliskan cash bertambah senilai 50.000 dan sebagai pertukarannya adalah saham biasa, share capital, yaitu bertambah 50.000. Jadi catatkannya sebagai kredit 50.000. Nah, ini sama dengan tadi. Yang kedua, hire 2 karyawan untuk bekerja di gudang. Akan dibayarkan salary senilai 2.800. Oke. They will each be paid a salary of 2,800 per month. Iya, ini berarti belum ya, no entry, not a transaction, karena dia kan baru meng-hire, ya, dia baru meng-hire employees, jadi belum ada transaksinya. Oke, kemudian yang ketiga, menandatangani persetujuan 2 tahun rental untuk sebuah gudang, membayar 24.000 di muka untuk tahun pertama. Nah, ini mungkin yang belum kita pelajari ya teman-teman ya. Kalau misalnya pembayaran di muka atau prepaid expense, apapun itu, apakah dia prepaid rent atau dia prepaid insurance atau prepaid expense untuk membeli mobil, itu dicatatkannya sebagai aset ya. Prepaid rent itu adalah aset ya. Prepaid rent ini aset. Jadi, karena dia aset, berarti kan bertambah nih 24.000. Dicatatkan sebagai debit. Sedangkan cash-nya berkurang karena kita mengeluarkan kas 24.000. Maka akan dicatatkan di dalam kredit. Oke. Lanjut. Lanjutnya adalah keempat ya. Keempat. Oke, yang keempat yaitu membeli furniture dan peralatan senilai 30.000. Tapi baru dibayarkan secara kas 6.000 dan akan dibayarkan lagi di 6 bulan ke depan. Nah, berarti kas kita berkurang berapa teman-teman? 30.000 bukan? Enggak ya, karena kan cash payment-nya hanya 6.000. Berarti kas kita berkurang 6.000. Lalu yang bertambah apa? Equipment-nya ya, equipment-nya bertambah 30.000. Ingat, equipment masuknya di dalam aset. Berarti karena equipment bertambah, dia dicatatkan sebagai debit. Lalu kasnya karena berkurang, catatkan sebagai kredit. Dan satu lagi adalah payable, karena kita berhutang. Hutangnya akan dibayarkan di 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, account payable-nya bertambah ya, hutang kita bertambah. Senilai berapa? Senilai 30.000 dikurangi dengan 6.000 atau 24.000. Nah, karena hutang bertambah, berarti dia dicatatkannya di dalam kredit. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke yang nomor 5.
membayar 1.800 kas untuk 1 tahun asuransi di furniture dan juga peralatan. Nah, ini berarti kan bayar di muka ya, asuransi untuk 1 tahun ke depan. Apa kalau bayar di muka? Prepaid ya. Prepaid insurance, berarti dia tadi masuknya di dalam aset. Jadi karena prepaid insurance-nya bertambah 1.800, sedangkan karena membayar secara kas 1.800, maka kasnya berkurang 1.800. Karena keduanya aset, berarti ketika prepaid insurance bertambah, catatannya debit, dan ketika kas berkurang, berarti catatannya di kredit. Nomor 5, seperti ini ya, 800 dan 1.800. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 6. Membeli office supplies 940. Sama dengan nomor 7 nih. Dua-duanya office supply. Bedanya apa? Kalau nomor 6 dia secara cash, sedangkan 1.300 yang nomor 7 itu on account. Nah, tadi kita ingat lagi kalau on account berarti hutang ya. Oke, gimana cara membedakan pencatatan journal entry-nya? Seperti ini teman-teman. Kalau misalnya sebagai kas, berarti kita langsung masuknya begini. Supply kita kan bertambah 940. Berarti kas office supply-nya bertambah debit 940 dan kasnya berkurang 940. Berarti dicatatkannya di kredit. Nah, kalau secara hutang, berarti supply-nya tetap sama, dicatatkan debit karena bertambah 1.300, sedangkan hutangnya bertambah 1.300. Nah, karena hutang adanya di sisi kanan, ya hutang tadi kan kalau misalnya bertambah, berarti catatannya kredit ya, maka dia dicatatkannya sebagai kredit 1.300. Oke, kita ke berikutnya, 8. Ada revenues yang diakui senilai 18.000. 5.000-nya kas dan 13.000-nya on account. Nah, berarti ini kan berhutang ya customer kita. Kalau customer berhutang, berarti yang akan kita dapatkan adalah piutang. Ya, yang kita catatkan piutang. Nah, ini disebut dengan yang compound entry tadi teman-teman. Jadi di satu transaksi ini ada 3 akun, yaitu ada cash, piutang, dan revenue. Revenue tadi kan masuknya ke dalam laba ditahan ya. Nah, cash-nya kan yang kita peroleh apakah 18.000? Enggak ya, cash-nya 5.000 saja. Makanya yang dia tambah di sini hanya cash-nya 5.000. Sisanya on account, berarti piutang 13.000. Lalu jangan lupa kita harus mencatatkan juga sebagai revenue, yaitu menambah laba ditahan. Nah, karena laba ditahan bertambah, ingat laba ditahan itu modal, berarti dia masuknya kalau bertambah dicatatnya sebagai kredit. Ini kredit. Oke, berikutnya nomor 9, membayar 400 kepada suppliers untuk account payable yang sudah jatuh tempo. Oke, berarti kita kan membayar 400 untuk account payable jatuh tempo. Nah, berarti utang kita berkurang atau bertambah, teman-teman? Berkurang ya, karena kan kita membayarkan sudah sebagai cash-nya 400. Jadi ada hutang yang berkurang dari akun kita senilai 400. Kalau kita catatkan seperti ini. Cash kita berkurang 400 dan account payable-nya karena dia hutang, kalau misalnya berkurang, berarti dicatatkannya sebagai debit. Debit 400. Nah, next, nomor 10, yaitu menerima 3.000 dari customer sebagai pembayaran piutang. Nah, ini piutang yang tadi nih teman-teman. Piutang yang nomor 8. Kan harusnya 13.000. Tapi customer baru bisa membayar 3.000. Oleh karena itu, berarti kita bertambah apa? Cash ya, cash kita bertambah. Berarti debit cash. Lalu yang berkurang apa? Tadi kan piutang dia harusnya 13.000 ya. Berarti piutang dia berkurang senilai 3.000. Karena piutang berkurang, berarti dia dicatatkannya sebagai kredit. 3.000 debit, 3.000 kredit. Oke, nomor 11. Menerima tagihan utilitas senilai 260.
untuk dibayar bulan depan. Oke, berarti kita udah bayar sekarang belum? Belum ya, jadi cash-nya belum berkurang. Jadinya yang akan bertambah itu adalah hutang kita atau account payable. Nah, kalau account payable atau hutang bertambah itu dicatatkannya sebagai kredit. Tapi ada satu lagi, yaitu karena utility, beban, berarti kita akan ada expense. Expense-nya itu bertambah atau berkurang, teman-teman? Bertambah ya. Nah, expense kan dia mempengaruhi retained earnings atau laba ditahan. Nah, tadi kalau misalnya biaya, berarti ketika biaya bertambah, malah akan mengurangi laba ditahan kan? Nah, jadinya dia kebalikannya dari pendapatan. Jadi kalau misalnya expense bertambah, malah akan dicatatkan sebagai debit. Ingat ya, expense dan dividen dia pencatatannya pengklasifikasian debit atau kreditnya sama dengan aset. Itu kalau bertambah debit, berkurang kredit. Seperti ini pencatatannya. Debit 260, utility expense, dan account payable-nya 260. Transaksi terakhir, membayar gaji bulanan dari kedua karyawan yang di-hire tadi. Senilai 5.600. Ini cash. Karena tidak ada keterangan, berarti asumsinya ini sudah dibayarkan cash. Oleh karena itu, pertama yang berkurang apa? Cash ya, cash berkurang 5.600. Lalu yang bertambah adalah expense. Nah, expense tadi kalau bertambah, jadinya gimana? Dicatatnya ke debit ya. Kalau expense bertambah, catatannya di debit. 5.600, kasnya berkurang 5.600. Oke, jadi itu adalah journal entries-nya. Seperti ini teman-teman ya. Journal entries-nya sudah ditulis. Transaksinya ini harus ditulis 1 sampai dengan berapa? Sampai dengan 12. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah memposting journal entries ke account atau ledger individual. Nah, caranya mudah aja teman-teman, sangat mudah. Itu pertama, kita identifikasi dulu. Ada berapa account sih sebenarnya? Mungkin ada cash 1, share capital 2, prepaid train 3, equipment 4, account payable 5, prepaid insurance 6, office supplies 7, payable udah ya, receivable 8, revenue 9, lalu utility expense 10, dan salary expense 11. Nah, dari masing-masing account itu kita buat tabel simple aja, yaitu dituliskan title-nya atau judul akunnya, lalu sisi kiri debit, sisi kanannya kredit, dan yang paling kiri dibuat kolom untuk menuliskan referensi transaksinya. Contohnya gini, cash, ini ada di transaksi 1 nih, oh ini ada 50.000, berarti dimasukkan. Referensinya transaksi 1, debit 50.000. Lalu transaksi 3, ada nggak? Oh ada, cash, kredit, dituliskan 3, 24.000. Sini juga 4, kredit 6.000. 5, kredit 1.800. 6, kredit 940. 8, debit 5.000. 9, kredit 400. Dan 10, debit 3.000. 12, kredit 5.600. Begitu pula account receivable. Kita lihat masing-masing. Ada nggak nih account receivable? Oh ada. Di berapa? Di 8 dan di 10 ya. Nah, kita tuliskan 8 dan 10. Nah, ini balance akhirnya itu teman-teman mengurangi penjumlahan debit dengan kredit ya. Nih. Dijumlahkan dulu debit, lalu dikurangi dengan penjumlahan kredit. Kalau nilainya minus gimana? Berarti pindahin, dia pasangnya di sini. Contoh yang minus ini, account payable. Account payable dia ada di yang 4, lalu ada di 7, 9,
dan di 11. Ini ternyata hasilnya minus kalau kita buat di sini. Karena itu jadinya dituliskannya di sebelah kanan, sebelah kiri. Ini kalau receivable juga kita catat satu persatu. Prepaid rent juga dilihat ada di mana sih? Equipment ada di transaksi keempat, tuliskan. Salary expense hanya di 12, tuliskan. Utility juga demikian, di 11, 260. Revenue hanya di transaksi 8, tuliskan. Prepaid insurance hanya di transaksi 5, dituliskan juga di sini. Dan sampai dengan yang share capital. Share capital kan dia hanya di transaksi 1, kredit. Tuliskan di sini. Sudah, itu adalah T account-nya. Jadi hanya merangkum aja. Merangkum dari yang ada di journal entry. Nah, terakhir yang perlu kita lakukan adalah dari T account ini dibuat trial balance-nya. Caranya gimana? Amat sangat mudah, teman-teman. Saya perlu bilang, ini amat sangat mudah. Caranya adalah, pertama, kita tulis dulu. Namanya tadi apa? Richardson Services Ltd ya, trial balance. Di 31 Mei 2017. Nah, ini kita tuliskan satu-satu akun yang udah ada, di account-nya masing-masing, individualnya, di list satu-satu dari cash, account receivable, sampai dengan ke share capital. Nah, yang dimasukkan ke sini apa? Yang dimasukkan ke sini adalah balance akhirnya dari masing-masing T account. Nih, cash 19.260 debit. Berarti kita tuliskannya di debit. Lalu account receivable 10.000 debit. Dituliskan di debit. Prepaid rent. Prepaid rent dia 24.000 debit. Equipment dia 30.000 debit. Office supplies juga debit 2.240. Account payable 25.160 kredit. Prepaid insurance 1.800 debit. Revenue 18.000 kredit. Utility expense 260 debit. Salary expense 5.600 debit. Dan yang terakhir share capital 50.000 kredit. Berikutnya kita jumlahkan deh yang debitnya. Kita jumlahkan, begitu pula yang kredit kita jumlahkan. Dan karena namanya trial balance ya teman-teman, hasilnya harus balance antara debit dengan kredit. Kalau sudah balance seperti ini, berarti jawabannya sudah benar. Nah, kayak gitu teman-teman kira-kira cara membuat journal entry terlebih dahulu, lalu kita buat di account-nya masing-masing, dan hingga dirangkum pada trial balance. Sangat mudah, harus saya bilang ini sangat mudah. Memang tapi harus kita bangun terlebih dahulu sense-nya dalam menentukan dia termasuk ke dalam harta, utang, atau modal. Tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Jadi intinya kita perlu tahu dulu kalau di harta dan di beban serta dividen, berarti ketika dia bertambah dicatatkan sebagai debit, berkurang dicatatkan sebagai kredit. Kebalikannya untuk utang dan modal, dia kalau bertambah dicatatkan sebagai kredit, kalau berkurang dicatatkan sebagai debit. Dan sisanya itu kembali lagi ini sense-nya. Kita harus dibangun dari banyaknya latihan. Ini nggak bisa hanya dari satu latihan saja. Ini perlu beberapa kali latihan untuk tahu sebenarnya untuk transaksi seperti ini, contohnya yang nomor 2 itu kenapa no entry sih? Sebenarnya kenapa sih? Nah, itu dibangunnya melalui latihan ya. Nah, sense-nya seperti apa? Lalu beli on account berarti dia hutang, cash berarti cash. Kalau tidak ada penjelasannya seperti ini, 5.600 salary berarti dibayarkan secara cash. Seperti itu saja, sangat mudah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melakukan lagi exercise, silahkan diulang lagi yang tadi. Apakah jawabannya sama dengan saya? Silahkan dilakukan. Lalu berikutnya untuk minggu ini saya ingin teman-teman
lakukan yang ini ya, soal yang di task week 3, yaitu kalau di buku adanya di problem 23A. Tuh dibuat, sama di account journal entries, ini nggak kelihatan ya. Di account journal entries, ya, masing-masing January transactions, dan di dalam ledger, dan yang terakhir adalah buat trial balance. Oke, ini soalnya dari trial balance terlebih dahulu, jadi dibuat dulu di account awal masing-masing ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akun. Dibuat di account awalnya dulu. Oke, baru setelah itu dibuat journal entries dari transaksi yang ini. Jadi ini beginning balance-nya ya untuk masing-masing account. Jadi dibuat lagi di account-nya dan akhirnya dibuat trial balance terakhir Januari. Baik, sekian materi hari ini. Materi minggu ini silakan teman-teman bisa akses portal untuk jangan lupa komen di forum dan juga di download materinya dan terakhir di-upload tasnya apabila selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat, bersemangat selalu, dan sampai jumpa di minggu depan.